Assalamualaikum everyone. It's been a while since the last time we saw each other. Hope you guys been healthy all this time during the outbreak. Anyway, congratulations on becoming the 8-year students. Today, we are going to learn something really important in our life. Being a humble and thrifty Muslim. Gimana caranya kita jadi Muslim yang sederhana dan hemat? Have you heard a story about an officer and a mosque keeper? Kalian pernah nggak dengar cerita tentang seorang yang kerja kantoran sama seorang penjaga masjid? But the story began when they met again after 20 years being apart. Jadi cerita ini dimulai saat setelah 20 tahun mereka berpisah. Maafin suara kucingku ya. Jadi ada dua orang yang mereka tuh sahabatan gitu dari pas mereka masih sekolah. Sahabatan deket banget. Bilang aja yang satu namanya A, yang satu namanya B. Setelah lulus kan mereka udah berpisah. Sampai 20 tahun kemudian mereka tuh ketemu lagi. Jadi bayangin kalau kalian lulus SMA usia 17 tahun. Nah 20 tahun kemudian kan berarti kalian udah umur 37 tahun. Udah jadi bapak-bapak. Jadi suatu hari si A ini dia jadi orang yang kerja kantoran gitu. Mungkin dia udah jadi salah satu manajer di salah satu kantor yang gede gitu. Suatu hari dia itu ada meeting sama kliennya di suatu tempat. Akhirnya dia keluar karena waktu itu sekitar jam 8 gitu. Dia mampir dulu ke masjid untuk sholat duha. Pas dia lagi ngambil air wudhu gitu, dia tuh ngeliat ada orang, ada bapak-bapak gitu juga lagi nyuci kain pel di sebelah dia. Terus pas dia lihat-lihat, wah ini bukannya teman aku dulu pas sekolah. Jadi setelah bertahun-tahun dia cuma jadi penjaga masjid. Itu si A ngebatin dalam hati. Terus dia ngerasa kayak kasihan gitu, ngerasa sedih. Terus si A pengen nyapa gitu kan sambil manggil, aku tuh dulu teman kamu loh pas waktu sekolah, inget nggak? Dia pengen ngomong kayak gitu. Terus tapi dia mikir, nanti kalau misalnya aku nyapa dia, aku pakai baju rapi, aku pakai jas. Terus dia kan pakai baju biasa dan dia cuman penjaga masjid. Dia nanti bakal malu. Jadinya karena mikir kayak gitu, si A pura-pura nggak lihat, dia langsung jalan aja ke dalam masjid. Terus dia mulai sholat duha. Setelah sholat, si A nanya gitu ke orang yang lagi duduk-duduk di depan masjid. Kalau B itu dia nanya, Pak, tadi saya tuh lihat ada orang lagi nyuci pel-pelan di situ. Yang itu loh kayak pakai kaos merah. Itu penjaga masjid sini ya Pak? Dia nanya gitu. Terus orang yang ditanya itu jawab, siapa? Si B yang pakai kaos merah. Bukan, dia itu bukan penjaga masjid Pak. Dia itu orang yang ngebangun masjid ini. Dan si A kayak yang bengong. Serius? Apa? Si orang yang ditanya juga bilang, Bapak lihat nggak Pak itu toko furnitur yang ada di depan? Nah, toko itu juga punya dia Pak. Dia itu punya toko yang kayak gitu, ada banyak gitu Pak, cabangnya Pak di kota ini. Dia punya banyak banget toko, dia tuh kaya banget Pak. Si A kaget banget dong. Hah? Serius Pak? Itu Pak yang tadi tuh nyuci kain pel, dia tuh yang ngebangun masjid ini. Dan dia juga punya toko furnitur itu yang cabangnya ada di seluruh kota. Serius? Kalau iya bener dia sekaya itu, ngapain dia pakai baju biasa dan nyuci kain pel di masjid yang dia bangun sendiri? Kenapa nggak nyuruh orang lain aja? Orang itu bilang, ya Pak, si B itu emang orangnya tuh sederhana banget. Dia yang ngebangun masjid ini, tapi dia tuh juga sering kadang-kadang tuh ngapel masjidnya sendiri, nyapu masjidnya sendiri, dan dia udah biasa ngelakuin itu tiap hari. Dan orang-orang sini tuh sampai ya udah, emang dia tuh orangnya sederhana banget, meskipun dia tuh kaya nggak tahu. Ngedengar itu si A malah jadi malu gitu sama dirinya sendiri. Dia kayak wah aku tuh siapa ngejudge dia hanya karena dia pakai baju biasa, hanya karena dia tuh nyuci kain pel. Emang dia tuh bakal jadi orang miskin? Kan padahal penampilan, apa yang kita lakuin
itu nggak bisa mendeskripsikan kita itu siapa. So, what is the important lesson you got from the story above? Jadi, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita barusan? Nanti kalau kita ketemu, kasih tahu aku ya. Never judge a person just by his appearance. Jangan pernah menghakimi orang lain cuma berdasarkan penampilan dia. Be humble and you'll be loved. Selalu rendah hati dimanapun, kapanpun, dan orang-orang bakal suka sama kamu. Oke, jadi kita sekarang akan belajar tentang sikap humble. Humble itu apa sih? Humble adalah rendah hati. Sikap sadar bahwa diri kita jauh dari kesempurnaan, sehingga kita menghindari sikap angkuh atau sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala said in surah Al-Furqan verse 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, doain. Jadi, kunci buat jadi orang rendah hati itu cuma satu, yaitu gimana cara kita ngendaliin hati kita sendiri. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita beli HP baru gitu kan, saya itu pengen banget bilang ke temen, aku beli HP baru dong. Padahal ya ngapain gitu, punya HP baru, ya udah HP baru aja sendiri, nggak perlu kan ngasih tahu ke orang lain. Terus jadi orang yang sederhana itu, jadi orang yang biasa-biasa aja, bakal bikin hidup kita itu damai. Karena semua orang nggak ada yang dendam sama kita. Kan kita suka sebel ya kalau misalnya ada orang yang suka pamer, ada orang yang suka bilang, aku punya ini dong, kamu nggak punya dong. Kita kan jadi bete ya, pasti itu pengen ngedoain yang jelek-jelek gitu ke dia. Nah, dengan jadi sederhana, nggak akan ada orang yang beda sama kita. And the second is thrifty. Sikap yang kedua yang akan kita pelajari adalah sikap hemat. Hemat itu bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran uang atau harta yang kamu miliki dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala said in surah Al-Isra verse 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu, orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, kalau kamu nggak mau jadi temannya setan, berhenti jadi orang yang boros. Okay? What will we get by practicing humbleness and thriftiness? Emang apa sih yang bakal kita dapat kalau kita meraktekin hidup sederhana dan hemat? If you mastered humbleness and thriftiness, you'll be, kalau kamu udah jago hidup sederhana dan hemat, kamu bakal memiliki 4 hal. Yang pertama, a realistic person. Kamu bakal jadi orang yang berpikir realistis. The second, a humble friend. Kamu bakal mudah bergaul sama siapapun. The third, a tolerant Muslim. Kamu bakal memiliki sikap tenggang rasa terhadap lingkunganmu. And the last is someone who always appreciate everything in life. Kamu bakal jadi orang yang selalu bersyukur. Pertama, jadi orang yang berpikir realistis. Maksudnya gimana sih? Kamu bakal bisa mikir kalau misalnya kamu pamer. Emang pamer buat apa? Emang kalau kamu punya duit 20.000, terus kamu pamer, duit itu bakal beranak jadi 40.000. Kan enggak. Terus buat apa kita pamer? Nggak ada gunanya. Yang kedua, jadi orang yang sederhana. Jadi teman yang sederhana. Coba deh kalau kalian punya teman yang meskipun dia tuh punya segalanya, ya udah dia biasa aja. Dia nggak pernah sok-sokan. Pasti senang banget deh punya teman kayak gitu. Jadi tuh nggak nyebelin. Coba kalau punya teman yang sukanya pamer mulu, kan kesel ya liatnya. Yang ketiga, becoming a tolerant Muslim. Kalian jadi seorang Muslim yang punya rasa toleransi, punya rasa tenggang rasa. Jadi kalau misalnya kalian punya uang saku berapa sih? 15.000 nih misalnya sehari. Terus ada temen yang kayaknya nggak punya uang, ya udahlah kasihlah 5.000. Kalian jajan 10.000, dia jajan 5.000. Enak kan? Damai hidup ini. And the last is always appreciate life. Dan yang terakhir adalah selalu mensyukuri hidup. Apapun yang kalian punya, sebanyak apapun atau sedikit apapun, selalu bersyukur.
Kalau kita bersyukur, semuanya akan jadi indah, semuanya akan jadi cukup. Ya nggak? Practicing humbleness and thriftiness in life will bring balance in the universe. Jadi kalau kita selalu hidup sederhana dan hemat, kita bakal memberi keseimbangan di alam semesta ini. Bayangin aja kalau ada orang kaya sama orang miskin. Kalau orang kaya itu ngasih sebagian hartanya ke orang miskin, kan dua-duanya bisa hidup enak. Jadinya balance. Itulah mengapa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sombong. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW juga berkata, ya bena Adam, innaka in tabdhuril fadla khairun laka, wa in tumsikhu syarrun laka, wala tulamu ala kafafin, wa beda biman ta'ul. Hai anak Adam, jika kamu mensedekahkan yang terbaik itu bagi kamu, dan jika kamu menyimpannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina hanya karena hidup sederhana. Mulailah dari keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Rasulullah ngebolehin kamu untuk makan apapun yang kamu suka, minum apapun yang kamu pengen, pakai baju apapun yang menurut kamu cocok buat kamu. Tapi tetap harus dengan rasa rendah hati, dengan sikap sederhana, dan dengan sikap hemat. Dan menurut Rasulullah SAW, salah satu cara agar kita tuh bisa hidup hemat dan bisa hidup sederhana adalah dengan bersedekah. Kalau kita bersedekah, kita bisa mengurangi beban hidup orang lain. Dan mungkin aja kita juga bisa nyelamatin hidup orang lain. So, ready to be humble and thrifty Muslim? Udah siap jadi Muslim yang sederhana dan hemat? Questions, comments, punya pertanyaan, atau punya komentar, I'll upload every lesson on Google Classroom. Aku akan upload semua pelajaran di Google Classroom. To join, klik 5GW6ADM. Untuk join, klik 5GW6ADM. Itu kelas kita yang baru. Oke? Tugas kalian adalah hafalin satu dalil aja tentang bab ini, tentang hidup sederhana dan hemat. Kalian bisa milih dari Al-Quran atau dari hadis. Pilih yang paling gampang dan yang paling pendek. Dan kita akan cek ini nanti di minggu selanjutnya. Thank you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum.